Ternyata semua orang yang bekerja di rumah ini adalah satu keluarga yang utuh, semua keluarga yang kecil. Mereka tertipu. Ada yang tahu judul filmnya apa? Hah? Itu yang biasa tuh di pohon-pohon. Hah? Parasit. Betul. Parasit. Sesuai judulnya, parasit menguntungkan untuk dirinya tetapi merugikan orang lain. Si miskin ini untung karena semuanya bekerja di orang kaya. Tapi pada akhirnya memang sad ending, pembunuhan terjadi. Parasit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika pemeran dalam film Parasit selalu berhasil dalam misinya menipu sebuah keluarga, pertanyaannya bagi kita bahwa bagaimana dengan Tuhan yang kita sembah? Ya sudah pasti jawabannya adalah misi yang dilakukan oleh Tuhan adalah misi yang sempurna. Ya, dalam bacaan kita hari ini dari Ibrani 7 ayat 26 hingga ayat yang ke-28, itu digambarkan tentang bagaimana kelemahan imam dalam perjanjian lama, yakni imam Lewi, bukan hanya kefanaan pada imamnya, tetapi juga keberdosaan mereka. Minta sama syarat kamu disama imam. Imam dengan iman berbeda toh? Apa kalau imam? Kalau iman? Hah? Jangan gini tetangga. Kasih keras. Ya, imam adalah orang. Imam adalah suatu jabatan dalam umat Israel yang bertugas untuk mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat dan memberi berkat. Sedangkan iman adalah kepercayaan atau keyakinan. Jelas itu di Ibrani 11 ayat 1. Silakan saudara-saudara yang mendapatkannya mohon berdiri dan membacakannya dengan nyaring untuk kita semua. Ibrani pasal 11 ayat 1. Silakan berdiri. Kader-kader siap putus, baru suruh membaca tidak mau. Ayolah. Oh, nanti ada buka ya. Deh, berarti misalnya Ibrani perjanjian baru. Astaga, tidak pilih deh ke pembacaan tadi nih. Oke, silakan. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, terima kasih. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apakah saudara-saudara sekalian beriman kepada Yesus Kristus? Jawab yang lantang. Kalau yang beriman. Apakah saudara-saudara beriman? Jangan malu-malu. Masa lagi gereja aku itu Tuhan Yesus sebagai juru selamat masih ragu-ragu. Bagaimana jika masuk dalam hubungan atau dalam masyarakat yang majemuk? Sedangkan ini seiman ki semua dan ragu-ragu mempokade. Oke, lanjut. Para imam besar keturunan Harun, kaum Lewi. Siapa kaum Lewi? Israel terdiri dari 12 suku, salah satunya suku Lewi, dan imam berasal dari keturunan Lewi. Mengapa hanya kaum Lewi? Kenapa bukan Yusuf, Ruben atau yang lainnya? Karena suku Lewi memang suku yang ditentukan oleh Tuhan sebagai pelayannya, kehendak lima tutemu, seluruh majelis gereja termasuk dalam suku Lewi. Para imam besar keturunan Harun harus mempersembahkan korban pendamaian bagi diri mereka terlebih dahulu. Kalian dulu. Sebelum mereka bisa menjadi juru pendamai umat kepada Allah. Imam mempersembahkan korban, mempersembahkan persembahan kepada Allah itu untuk dirinya dulu, baru para umat. Dan tentu saja misi ini belumlah berhasil secara sempurna, sehingga kita memerlukan imam yang sempurna. Karena apa?
Dan yang di belakang di konsistori itu ruang Maha Kudus. Yang masuk di dalam ruang Maha Kudus itu hanyalah para imam besar. Misalnya, ya, di luar ada Lady melakukan dosa, melakukan kesalahan, dan dia ingin mempersembahkan korban kepada Allah untuk penghapus dosa. Lady membawa korbannya kepada, anggaplah yang imam besar di sini Pak John. Lady mengopor persembahannya kepada Pak John. Kemudian Pak John membawanya kepada ruang Maha Kudus tempat Allah berada. Dia memakai jubah yang besar, ya ada lonceng-loncengnya. Baru ketika dia masuk, kakinya dirantai. Mengapa saudara-saudara kakinya dirantai? Ini semacam pengetahuan isi Alkitab. Tidak ada di dalam Alkitab alasannya ini, tapi mungkin ada teman-teman yang mengetahui mengapa kaki imamnya dipakaikan rantai. Kalau mati ya ditarik. Ya, betul sekali, 100. Jika imam besar melakukan kesalahan karena apa? Orang yang mempersembahkan korban kepada Allah kan dia berdosa. Jadi diwakili oleh imam besar untuk mempersembahkan korbannya itu. Tetapi imam besar ini harus suci, harus kudus. Ketika dia mempersembahkan korban kepada Allah dan dia kedapatan tidak kudus di hadapan Allah, dia langsung mati di dalamnya. Maka itulah fungsinya, ditarik dari dalam karena dia telah mati. Sedangkan imam besar saja yang sudah diurai, ada jurang yang membatasi antara Allah dengan umat. Sehingga ketika dalam kehidupan bangsa Israel ketika ia melakukan dosa, mereka mempersembahkan ukupan atau korban persembahan, korban penghapus dosa yang diberikan kepada imam besar, baru imam besar yang meneruskannya kepada Allah. Tapi apakah sampai di situ saja? Ketika umat sudah memberikan persembahannya, apakah umat sudah suci? Ataukah tidak akan berbuat dosa lagi? Masih. Masa begitu terus alurnya berdosa, minta ampun, berdosa, minta ampun, berdosa, minta ampun, tidak akan selesai. Karena apa? Ibaratnya ada jurang, korban penghapus dosa itu sebagai jembatan. Berbuat dosa lagi, roboh. Masa membangun terus, roboh, membangun. Kita harus mempunyai jembatan yang kokoh. Sehingga Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini menjadi pendamai bagi kita. Dia sendiri yang mengorbankan dirinya, disalibkan di Golgota, di kayu salib untuk menebus apa? Menebus dosa manusia atau menebus manusia dari dosa? Jangan dosanya yang ditebus, manusianya yang ditebus. Jangan sampai kalian mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu telah menebus dosa manusia. Bukan dosanya yang ditebus, tapi manusianya. Jadi karya penyelamatan Allah di atas kayu salib itu untuk menebus manusia dari dosa. Ada teman saya mengatakan di kampus bahwa untuk apa percaya kepada Yesus? Toh karya penyelamatannya kan terjadi ribuan tahun yang lalu. Kita belum hadir, kita belum ada, kita belum lahir. Masa kita masih mau percaya kepada Yesus? Untuk apa buang-buang waktu? Lalu pertanyaannya bagi saudara-saudara yang hadir pada saat ini, mengapa kalian masih terus berbuat baik? Apa alasannya? Sebagai respons kita kepada karya penyelamatan Allah. Mengenai keselamatan, apakah kalian sudah selamat? Apa sebagai korban? Oke. Menjadi pertanyaan untuk kita, apakah kita pernah mengorbankan diri kita untuk orang lain? Pernah? Pernah? Tidak pernah? Jangan nih mengorbankan nyawamu. Yang lain-lainnya mau waktu kah apakah? Ada? Pasti ada lah. Oke, yang pertama, meskipun kita tidak secara spesifik bahwa kita mengorbankan diri kita untuk Tuhan, tapi waktu untuk Tuhan juga sangat berarti. Apakah di sini setiap hari ada yang mengorbankan waktunya sedikit untuk bersekutu dengan Tuhan, bersaat teduh? Ada? Adakah? Tuhan mengaruniakan 24 jam kepada kita dalam sehari, dan apakah
waktu untuk Tuhan. Menyisihkan dengan menyisahkan, sisa dan sisi itu berbeda. Kalau kita menyisihkan berarti Tuhan, pokoknya saya komitmen. Sebelum kak tidur baca kak dulu firman Tuhan, jangan dibuat baru baca Tuhan. Ayat bang mau dua ayat mau baca baru kak berdoa. Kalau disisah, aduh, yang mau sulit deh. Lama mau. Ayat itu aku baca karena pengen tuh pas bangun deh. Terpaksa. Karena kita menggunakan waktu yang sisa, seharusnya kita menyisihkan waktu untuk Tuhan. Tidak sebanding loh, Tuhan memberikan kita waktu setiap saat, tapi kita tidak bisa memberikan waktu sedikit pun untuk Tuhan. Itu untuk Tuhan. Kalau untuk sesama, berkorban untuk sesama. Yang pertama, tenaga. Mengorbankan tenaga. Adalah menjemput seseorang, menjemput dan mengantarkan, kan tenaga untuk karena tidak pakai tenaga. Yang kedua, materi. Ada? Pasti uang bensinnya, uang baksonya, uang bobanya, pasti itu. Masa kamu, belum itu ada anaknya orang keluar baru tidak diberikan makanan. Mau ajak keliling-keliling kolam makanan, naik motor, makan angin, kembung. Ketiga, pikiran. Korban pikiran. Pasti apalagi ada masalah tuh saling menasihati, wajar lah, itu juga tujuan yang positif. Ataukah ketika ini atau wani ini becuk pasti stres pasangannya, astaga minum sangat becuk tidak ada balas chatku. Atau narik banget di pesanku, kurang ajar benar. Oh ya, tahu pasti pengalaman. Jujur kok. Atau pergi ke patung peluru di Makale tuh, berinongki-nongki. Baru dikasih menu. Ada minuman, saraba susu, saraba telur, gorengan, ubi, biskor original, biskor coklat keju, martabak dan lain-lainnya disuruh. Sayang, pilih kok yang mana, nanti aku belikan kok semua. Jadi lebih perempuannya apa tebak ini? Terserah. Tapi lebih pacarnya. Kalau terserah bisa dipanen mbak. Pisang goreng coklat keju. Kasih banyak coklatnya sama kejunya, biar puas sih. Datang pelayannya bawa makanan, marah-marah lagi pacarnya, dia bilang, mau kalau gendut kak, gak bisa kak makan coklat banyak-banyak, tambah cabai kak nanti. Ya Allah bucinnya. Oke, yang keempat, waktu. Mengorbankan waktu. Mungkin di rumah ada banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan, tapi begitu nih, memilih seseorang demi dia. Apa sih yang gak buat kamu? Terus mungkin ada waktu, biasanya kan kumpulan PPGT di hari Sabtu atau Minggu. Nah, korbankan lagi, minta tolong pelayananku nanti liturgis. Apalagi kami di Jemaat Imrate, kalau pelayan itu ada liturgis, pelayan firman, ada doa. Sebenarnya doa ini semua doa, tapi biasa kalau gunakan tuh masih di sini pakai doa siapa, jadi doa berkat. Doa berkat syari aku dia pelayan malam minggu. Lemahnya aku minta tolong soalnya pada minta doa makan syari. Tapi yang kelima, hati. Korban hati atau perasaan ada. Minta harus pasti korban. Oke. Korban hati, mungkin ada yang pernah mengorbankan hati kah, atau dikorbankan ke hatinya. Wahai kamu, para kaum, nungguin ya. Kaum, welot kang ghosting. Siapa di sini yang pernah main ghosting atau di ghosting? Sebelah kiri lagi yang ketawa pasti rata-rata perempuan. Karena nanti korban di ghosting.
Dan di sini karena tidak pernah ketawa, mungkin di sini pelakunya, di sini korban. Foto kan cowok-cowok. Coba buka masker yang cowok-cowok dulu, lihat. Buka, bisa bentar Ji. Coba bisa bentar, kasih turun saja, kasih turun. Oh ada yang berkumis, ada yang tidak. Yang berkumis kaum apa perempuan? Nenek. Yang tidak berkumis kaum apa? Buaya. Oh tanya aku bukan dulu ya. Yang belum tahu rasanya di ghosting, mau kasih tahu begini, singkatnya seperti ini. Kau jalan-jalan, ada duri, dan tusuk tanganmu, baru sakit toh? Atau yang mana yang lebih sakit? Ketika durinya menancap ke tanganmu, baru kau cabut, dibandingkan ketika durinya kamu cabut dan masih meninggalkan sedikit di dalam. Yang masih tertinggal kan? Saya benar, yang terbaik itu tidak akan menjadi kenangan. Yes. Jadi caption. Oke, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, agak itu malah waktu kan sengaja pada tahun-tahun musuh ketika ludu. Kan awalan 15 menit kita. Lendu mau. Oke. Baru moten. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus melakukan sesuatu yang tidak pernah dan tidak mungkin dilakukan oleh imam lain. Siapapun juga, Yesus mengorbankan dirinya untuk kita. Yesus Kristus mempersembahkan diri dan nyawanya sendiri sebagai korban penebus dosa. Dia serentak menjadi imam dan juga menjadi persembahan untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini. Hanya Yesus sendiri yang telah sempurna, kita tidak sempurna. Dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan telah menjadi imam dan persembahan untuk menyelamatkan kita. Karena itu di Minggu Pekan Pemuda yang kita akan peringati ke depan, mengapa disebut Minggu Pekan Pemuda? Karena ada, nanti kita memperingati tanggal 28 Oktober hari apa? Sumpah Pemuda. Sehingga minggu ini menjadi Minggu Pekan Pemuda. Hari Sumpah Pemuda yang ke 93. Ya, sudahkah kita betul-betul telah menjadikan Tuhan sebagai imam yang diberi kuasa untuk membuat setiap orang melihat keselamatan kekal? Ataukah kita memegang erat keselamatan yang ada pada diri kita tidak membagikannya kepada orang lain? Dan ini adalah tugas kita semua, bukan hanya saya, bukan hanya kamu, tetapi seluruh kita yang hadir pada saat ini. Nah, kok Serbo 2000 semuanya. Tugas kita adalah bersama-sama sebagai anak muda untuk mengajak dan membagikan keselamatan itu bagi setiap orang yang kita temui saat ini kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin.